Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insyaallah masuk surga. Dan yang terpenting diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita pada kesempatan ini adalah tentang amal ibadah yang sifatnya monumental, yang ketika kita meninggal dunia masih ada royalti kita, yang pahala itu tetap mengalir. Dasarnya adalah Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. Yang ini kadang dibaca sepotong, tidak diteruskan, sehingga pemahaman kita menjadi parsial. Yang pertama adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri pasti merasakan mati. Jadi mati itu pasti kita hadapi. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, gemuk, kurus, jenderal, kopral, raja, rakyat biasa, laki-laki, wanita, polisi, politisi, tentara, pengacara, lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, presiden, orang baik, orang buruk, semuanya mati. Begitu pastinya mati ini, kalau kita ditanya tentang mati, itu tidak dibutuhkan kata insya Allah. Insya Allah itu untuk sesuatu yang bisa berubah. Contoh, Pak Ustadz mau kemana? Insya Allah saya mau ke Bulukumba. Kenapa pakai insya Allah? Karena bisa berubah pikiran. Ternyata besok tidak ke Bulukumba, tapi ke Buluroking. Pak Ustadz mau kemana? Insya Allah mau ke Jakarta. Ternyata besok berubah pikiran, gak jadi ke Jakarta, tapi ke Singapura. Nah, jadi ini insya Allah. Tapi kalau ditanya, nanti suatu saat kita mati apa tidak? Itu tidak bisa diucapkan insya Allah. Itu ragu-ragu namanya. Bisa mati, bisa tidak. Padahal mati itu adalah sesuatu yang pasti. Sehingga kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri akan merasakan mati. Mati itu adalah akan kita hadapi, mau tidak mau, suka tidak suka. Bahkan tidak ada ilmu kesaktian yang dapat memproteksi, menjaga seseorang itu dari kematian. Nggak ada. Karena banyak orang-orang sakti, orang-orang hebat, sekarang sudah kenangan, sudah almarhum semuanya. Cuma yang menjadi bahasan bagi kita bukan persoalan mati ini sebenarnya, tetapi ayat lanjutannya. Jadi setelah Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri pasti merasakan mati, disambung ayatnya, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat sungguh kami sempurnakan pahala mereka. Jadi pahala itu disempurnakan bukan ketika matinya, nanti di akhirat. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, dia berada di alam barzah. Alam barzah itu belum termasuk teritorial akhirat. Sehingga masih ada kemungkinan seseorang mendapatkan tambahan pahala. Karena pahala itu disempurnakan nanti di hari kiamat. Setelah selesai semua kehidupan. Nah, sekarang kehidupan belum selesai. Atau bahasa simpelnya, kematian itu tidak menutup catatan amal seseorang. Tapi kematian itu menutup usia. Adapun catatan amalnya masih terbuka. Kenapa masih terbuka? Karena ada kemungkinan pahala yang bertambah akan tercatat di catatan tersebut. Ini bahasa yang paling simpel untuk mudah dipahami. Makanya dikatakan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat sungguh kami akan sempurnakan pahala mereka. Itulah sehingga dari sekian banyak hadis, ada 3 amalan monumental yang bisa mengalirkan pahala kepada kita semuanya, meskipun kita sudah tidak berada di alam dunia ini. Dalam sebuah hadis, baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, "Idza matal insanu
in qata'a amaluhu illa min thalathin. Jika manusia meninggal, manusia mati, terputus amalnya. Dia nggak bisa sholat, dia nggak bisa haji, dia nggak bisa puasa, dia nggak bisa baca Quran. Illa min thalathin. Kecuali 3 ini. Ini hadis satu ini, meskipun yang lainnya banyak penjelasan yang menjelaskan bahwa bukan saja 3 amalan ini. Apa 3 amalan ini? Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Au waladin sholih yad'u lahu, anak soleh yang selalu mendoakan kepada Allah untuknya. Itu juga mengalir terus, tidak akan terputus meskipun dia telah meninggal dunia. Ini maknanya apa? Maknanya bahwa dalam hidup yang singkat, karena dari sekian nabi-nabi yang usianya sangat pendek, singkat, orangnya juga pendek-pendek, adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak usah risau dengan pendeknya usia dan fisik kita. Tapi ternyata kematian kita tidak menutup catatan amal kita. Kita masih berhak mendapatkan royalti dari apa karya kita yang kita tinggalkan ketika kita hidup di dunia ini. Maka ketika saya ke Jakarta melihat Monas, ternyata ide pembuatan Monas itu dilakukan oleh orang biasa bernama Bapak Sarwoko Martokusumo, yang didengar oleh Presiden Soekarno, yang akhirnya dibuatlah Monas. Maka ketika kita melihat Monas, menikmati pemandangan itu, apalagi berada di bawahnya melihat, maka yang punya ide, Pak Sarwoko Martokusumo ini, dia mendapatkan royaltinya, pahalanya. Ini adalah peninggalan idenya, lalu dieksekusi oleh Bapak Presiden kita, Presiden Soekarno. Ini amal jariah. Di Makassar, ketika saya lewat jalan Masjid Raya, saya melihat Masjid Al-Markas Al-Islami. Di situ saya mengenang, melihat tokoh nasional sekaligus tokoh Sulawesi Selatan, yaitu Allahyarham Bapak Jenderal M. Yusuf. Kenapa? Karena ide beliau. Selama masjid itu berfungsi, pahalanya mengalir terus kepada beliau. Orang bikin rumah sakit, orang bikin masjid, orang bikin panti asuhan, yang itu menaungi para yatim piatu, itu menjadi amal jariah yang mengalir terus pahalanya. Begitu juga dengan ilmu yang bermanfaat. Makanya para mubalik, para guru, para dosen, para guru besar jika mengajar, ikhlaslah. Karena ilmu yang kita ajarkan ketika itu memberikan manfaat. Meskipun nanti kita meninggal dunia, ada hak royalti kita, akan bertambahnya pahala. Karena kematian belum disempurnakan pahala itu, nunggu nanti hari kiamat. Maka alangkah ruginya kalau orang jadi pejabat, punya kekuasaan, tanda tangan laku, dia menjabat 5 tahun, 10 tahun, tidak ada peninggalan monumentalnya, tidak ada yang bisa dikenang ketika dia menjabat apa yang dikerjakan. Maka alangkah ruginya tidak ada karya monumental yang bisa mengalirkan pahala hingga ketika dia sudah meninggal dunia. Maka seluruh hidup kita ini yang amat sangat singkat ini, kita berusaha punya peninggalan-peninggalan monumental, yang dengan peninggalan monumental itu akhirnya dapat mengalirkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun kita telah meninggal dunia. Termasuk awaladin soleh yad'u lahu, yaitu doa anak yang soleh kepada Allah untuk kita semuanya. Maka bersahabatlah dengan anak-anak yang soleh. Kalau nggak punya anak, angkatlah anak yatim piatu, solehkan dia supaya doanya juga memberi manfaat kepada kita semuanya. Para pemirsa dimanapun berada, jadi setelah kita meninggal dunia, catatan amal masih terbuka, karena masih mencatat amalan-amalan monumental kita, sedekah jariah kita, ilmu manfaat yang diajarkan. Begitu juga anak soleh-solehah kita yang mendoakan kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau orang sedekahnya bukan kepada amal soleh tapi amal salah, dia juga mendapatkan hak royaltinya. Contohnya ada orang membuat gedung, yang gedung itu adalah tanah itu diwakafkan, tapi bukan untuk kebaikan. Dibangun tempat perjudian besar, lalu dia meninggal dunia, perjudian tetap berlangsung, maka dosa royaltinya tetap mengalir juga kepadanya. Gara-gara dia yang punya ide membangun gedung itu, sehingga perjudian, kemungkaran itu tetap berjalan. Dia bertambah juga. Jadi bukan kebaikan saja, keburukan juga bertambah.
mengajarkan cara mencuri, cara korupsi, cara berbuat maksiat, diajarkan. Dan ternyata diamalkan terus oleh pencuri-pencuri, oleh koruptor-koruptor selanjutnya. Dan dia sudah meninggal dunia yang mengajarkan. Maka mendapatkan juga dia dosa jariahnya. Jadi bukan amal jariah saja, dosa jariah juga ada demikian. Dia mendidik anak, anaknya malah diajari merampok, diajari nakal, diajari zalim, diajari didoktrin agar senantiasa bertentangan dengan apa yang ma'ruf, dengan apa yang khair. Maka ketika dia meninggal dunia, anak ini senantiasa mengamalkan ilmu yang diajarkan. Yang buruk itu, dia mendapatkan dosa jariahnya. Jadi waktu meninggal dunia dosanya 5, nanti di akhirat di total ternyata miliaran. Bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Karena kematian yang menimpa seseorang itu bukan menutup catatan amalnya. Yang ditutup adalah usianya. Catatan amal tetap terbuka. Nanti ketika catatan amal itu ditutup, nanti kalau sudah terjadi kiamat. Makanya ketika sudah tercatat amalannya, nanti hari kiamat terjadi, lalu ditotal. Waktu meninggal pahalanya 1000. Tapi ternyata ada jariahnya, ada ilmu yang bermanfaatnya. Banyak anak-anak orang-orang soleh yang mendoakan kepadanya. Ternyata ditotal pahalanya menjadi 1 triliun. Bisa terjadi. Akhirnya ayatnya memutuskan keputusan akhirnya. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Akhirnya orang itu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz. Maka itulah kemenangan yang sejati. Jadi seluruh kemenangan di dunia inilah kemenangan yang semu. Kemenangan sejati ketika Allah memutuskan Anda dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga. Itulah kemenangan yang sejati. Maka dari itu, alangkah ruginya kita hidup di nabi akhir zaman yang usianya rata-rata ma baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Fisik kita nggak sampai 2 meter, kebutuhan rezeki kita sedikit. Orang dulu usianya panjang-panjang, fisiknya besar-besar, begitu berlimpah rezekinya. Umur biologis kita boleh pendek, tetapi umur amal soleh harus panjang. Maka jadilah orang yang punya karya monumental dalam kehidupan ini. Anda sudah meninggal dunia, tapi ketika melihat bangunan masjid, semua orang teringat Anda. Kita sudah meninggal dunia, ketika ada penemuan ilmu yang bermanfaat tetap diamalkan, kita mendapatkan hak royaltinya. Sehingga ketika ditotal, jauh lebih banyak pahala yang kita dapat ketika kita meninggal daripada ketika masih hidup. Setelah itu dijauhkan dari neraka keputusannya, dimasukkan surga, kita mendapat kemenangan. Ayatnya ditutup, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia tidak lebih adalah kesenangan yang menipu. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Mudah-mudahan semua kita dapat merenunginya dan semua kita berusaha untuk berjuang mendapatkan, mendesain, merekayasa agar kita punya karya-karya yang tetap monumental. Umur biologis kita boleh pendek, tapi umur amal kita yang harus panjang. Demikian, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.